putih sih? Sepuluh tahun yang lalu mungkin ada di antara kita yang hadir. Saya tidak bisa bergerak karena 10 tahun yang lalu seluruh altar ini dipenuhi dengan anak-anak muda. Di atas jendela-jendela, semua lautan manusia sampai di depan-depan. Saya hanya bisa berkhotbah dalam keadaan tidak bisa bergerak hari itu. Saya percaya setiap kita yang taat kepada Tuhan, yang hidup dalam kebenaran Tuhan, Dia akan membuat mukjizat di hidup saya. Wanita-wanita Allah di tempat ini, kita bergerak maju, mengalami terobosan, breakthrough bersama Tuhan. Apapun penderitaanmu hari ini, apapun sakitmu hari ini, letakkan di bawah kaki Tuhan. Percaya dengan iman. Dari dulu sampai sekarang Tuhan Yesus masih terus melakukan mukjizat untuk kita. Amin. 1, 2, 3. Yang coba menghalang untuk anugerah Tuhan dicurahkan.
Bukan hebat, ada kelihatan martabaknya. Coba rombongan ini, semua mata tertuju ke martabak depan. 1, 2, 3. Kan efek martabak. Coba rombongan ini putar balik ke belakang. Oke, siapa? 1, 2, Awas mertua lewat. Semalam di sesi KKR semalam saya sudah minta dengan penuh hormat dan izin kepada Ketua Panitia KKR Persekutuan Interdenominasi seluruh perempuan gereja-gereja Pitas yang terhormat Puan Dohoye, seluruh pimpinan gereja-gereja, padri-padri, gembala sidang, dan semua hamba-hamba Tuhan, bahkan semua panitia dan umat Tuhan. Jadi sesi ini saya akan serahkan dengan seizin dari semua ketua panitia dan seluruh hamba-hamba Tuhan dan padri dan juga gembala sidang dan semua umat. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kita mau minta kehadiran Tuhan untuk memberi kita pencerahan, perempuan dipulihkan untuk bersaksi dan melayani. Mari kita beri sorak-sorai buat Tuhan, dan saya undang dengan penuh hormat Pastor Angeliu Johan untuk tampil ke altar Tuhan. Mari sebelum beliau ambil alih altar, saya mau puan-puan angkat tangannya tinggi-tinggi, karena ini sesinya sesi perempuan yang dipulihkan. Sama saya 3 kali katakan, Ponsiko Tuhan, Ponsiko Yesus, Ponsiko Tuhan. Saya kasih apa-apa, puan-puan getarkan pintu sorga melalui Pitas ini. Katakan Ponsiko Tuhan, Ponsiko Yesus, Ponsiko Tuhan, lalu bersorak-sorai, dan saya serahkan ke Pastor Angeliu Johan. Siap-siap? Lihat kiri kanan dulu. Alu-alu dulu, colek-colek dulu. Semangat. Tadi pagi sudah sarapan banyak, ah? Ayo semangat. Lihat kiri kanan, pandang kiri kanan. Gak apa-apa, kasih semangat. Siap-siap? 1. Lihat kiri kanan dulu, masih ada yang. Ibu ketua panitia bisa lihat ke suami. 2. Arahkan mata hati ke salib. Salib yang kosong. Yesus sudah masuk di dalam hidup kita dan sudah naik ke surga. Dia mau datang lagi nanti jemput kita. Mari sama-sama saya slow motion, pelan-pelan angkat tangannya. Jangan buru-buru. Ini bukan tren cepat. Pelan-pelan aja. Kita masih tunggu, beberapa masih masuk kantong. Nah, keluarkan dari kantong tangannya. Angkat tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. 3. Boleh lambaikan tangan saudara. Tuhan di sorga, malaikat-malaikat senang melihat kita melambaikan tangan. Amin. Silakan duduk kembali. Pertama-tama izinkan saya untuk berterima kasih. Thanks to Lord Jesus for His blessing and grace. Dan saya juga berterima kasih kepada yang terhormat Ibu Padri Do
juga suaminya Padri Penguasa, Padri Maradin Kapong, dan semua panitia yang terlibat dan semua umat-umat yang Tuhan kasih dan cintai. Terima kasih untuk kesempatan ini. Saya teringat 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu banyak berubah di Pitas ini, tapi saya tetap cinta Pitas. I love Pitas. Sebelum saya membagikan firman Tuhan, kesaksian hidup saya, true story in my life, sedikit saya mau bagikan beberapa waktu yang lalu di Indonesia, tepatnya di Jakarta. Saya bersama suami, Dr. Johan, kita pergi ke sebuah rumah sakit untuk cek darah. Dan kemudian hasil lab menyatakan suami saya, Dr. Johan, HB-nya, hemoglobinnya tinggi, bahkan melebihi. Tapi yang saya kurang. Nah, saudara, dalam hidup tidak ada yang sempurna, bukan? Gak ada yang sempurna. Ada yang kelebihan, ada yang kekurangan. Disitulah kita harus saling melengkapi. Amin. Lalu dokter ada menyarankan makan daun singkong. You know daun singkong? Ada banyak di tempat padi sana. Ubi kayu namanya di Pitas, di Malai. Oke, kemarin saya sempat tak lengkap kalau tidak ada gambar. Boleh tayangkan gambar daun singkong bagian multimedia. Ubi kayu. Ada, saya kirim gambarnya. Ini menarik buat saya, kenangan seumur hidup nanti sampai saya pulang ke surga. Amin. Ubi kayu, ada gambarnya tadi, saya sudah kirim ke Joy. Ya? Iya. Nah, yang terhormat Ibu Padri Do, my sister in Christ. Begitu kemarin kami datang, despite sangat banyak quality time, I thank God, bersama Ibu Padri dan juga Padri. Lalu saya melihat Ibu Padri Do memetik ubi kayu ya. Nah, lalu saya join, saya petik, ambil yang bagian atas. Atas itu daun-daun yang masih muda, yang bawah itu dibuang. Saya ikut. Lalu bagaimana cara mengolahnya? Lalu saya baru pertama kali in my life lihat apa itu ubi kayu digosok-gosok. Kalau saya di Indonesia beda, petik-petik sampai semua rontok, tidak ada yang tersisa. Kalau Ibu Padri bilang kita taruh sebagai pupuk. Di Jakarta, di Indonesia, semua rontok dimasukkan ke air lalu direbus. Setelah direbus dipotong-potong. Nah, lalu macam mana masaknya, kata Ibu. Jadi saya bilang, masaklah versi Ibu di Pitas. Nanti kalau kita semua ke Indonesia, ke Jakarta, akan saya masih versi saya. Oke? We promise, oke? Ya, jadi ada lagi videonya? Boleh tampilkan? Nah, luar biasa. Saya terhibur sekali setelah 10 tahun datang ke sini. Lalu saya tanya, nah, Ibu memetik. Oh, lihat dulu. Digosok ya. Oke, nanti kita lihat hasilnya. Oke. Selamat siang Ibu Padri. Saya daun singkong. Mau masak apa Ibu Padri? Mau buat sayur. Mau masak sayur. Ya, kita makan nanti ini hasil kebun sendiri Ibu Padri di Pitas. Luar biasa. Begini kan. Digosok ya. Oke, hasilnya. Oke ya, bersama-sama dengan Tuhan.
lega, saya terhibur sekali datang kali ini. Banyak quality time dan juga bisa merasakan ubi kayu yang dimasak langsung oleh Padri, Ibu Padri. Lalu ini saudara, kenapa pentingnya dokumentasi di hidup kita? Dulu masa lalu saya sebelum Tuhan pertemukan dengan Dr. Johan suami saya, tidak pernah ada dokumentasi karena saya tidak suka. Nah, ini akan menjadi yang tadi itu akan menjadi warisan, legacy untuk anak cucu kita. Amin. Nah, saya cuma khawatir gini, itu kan ubi kayu yang dimasak langsung dengan oleh Ibu Padri itu enak rasanya. Nanti semua minta, bukan lagi yang KKR ngantri untuk ubi kayu. Semua minta dimasak. Lalu sangat rendah hati Ibu Padri kalian. Beliau berkata gini, saya tak pandai masak, bukan itu mahir, tapi masakan tak pandai masak itu saya bilang justru yang paling enak melebihi kedai dan restoran. Amin. Buktinya Padri sangat cinta masakan istrinya. Ayo ibu-ibu di sini belajar kepada Ibu Perindo untuk masak supaya suamimu disenangkan, terlebih-lebih Tuhan. Amin. Dengan penuh hormat, saya mau mengundang Ibu Padrido sebagai Ketua Pelaksana KKR ini untuk maju ke mimbar Tuhan. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Izinkan saya, Tuhan mempertemukan 10 tahun yang lalu. Tuhan juga mempertemukan sekarang 10 tahun kemudian. My sister dari Tuhan. Saya mau menyerahkan sedikit gift, love you from us. Oke? Boleh didokumentasikan. Mungkin ini tidak seberapa, tapi ini dari hati kami yang tulus. Diterima Ibu. Jadi ya. Ada di dalamnya. Kalau ini secret, nanti dibuka ya. Ini secret, tapi di dalamnya ada secret juga. Saya tahu di sini ada, tapi saya bawa jauh-jauh dari Indonesia. Apakah itu? Di sini ada, tapi tidak import. Because ini dari Mayora Indonesia, factory-nya. Amin. Kalau yang mau nanti kita sampai Bu. Mungkin itu sampai. Udah cukup. Makasih ya. Silakan duduk kembali. Saya minta waktu sedikit sebab jarang-jarang kami ke sini. Tidak bosan ya? Tidak? Kalau bosan nanti tunggu lama lagi. Tadi saya sebelum ke sini Tuhan bilang begini. Nah, kamu kalau pergi selalu bawa kesukaanmu. Saya bingung, saya merenung tadi. Terus saya pergi ke tandas, keluar, Tuhan bilang yang ada pada tasmu. Bapak Ibu ya, karena di sini juga ada Bapak. Ini kesukaan saya yang sudah keliling dunia. Kecil tapi menghangatkan. Lalu saya bilang, Tuhan, ini pemberian anak Tuhan. Kita punya uang tak bisa beli ini. Betul, punya uang tak bisa beli. Sebab anak Tuhan ini membuat scarf ini untuk dikumpulkan, untuk di-donation. Jadi anak Tuhan ini bersama seorang dokter, mereka melayani lintas laut dari satu kapal ke kapal yang lain untuk menolong orang yang tak mampu untuk berobat. Jadi suatu hari anak Tuhan ini memberi kepada saya. Katanya ini dijual lebih dari 5 miliar rupiah. Satu. Jadi saya bilang, oke Tuhan, ini untuk siapa Tuhan? Tuhan berkata, berikan selimut sebagai pengganti kehangatan, kerinduan. Jadi saya undang dengan hormat atas seizin Ibu Padri dan Bapak Padri, Puan Christina Daniel. Adakah? Puan Christina, adakah di ruangan ini? Boleh maju Puan Christina? Minta waktu sedikit ya, ibu-ibu, bapak-bapak.
Selepas ini kita akan masuk dalam firman Tuhan. Sepuluh tahun yang lalu kita berjumpa. Ibu silakan. 10 tahun yang lalu kami juga berfoto. Masih ada 10 tahun yang lalu saya masih menyimpan foto kami berempat dengan Tuan Daniel Almarhum. Tapi Tuhan mengingat beliau. Ini tidak ada yang saya pertahankan di hidup saya, walaupun saya sangat suka. Ini terlihat tipis, tapi bila mana kita diawin-awinkan dan sebagainya, ini menjadi penghangat. Jadi izinkan saya untuk menyerahkan dengan hormat penuh kasih apa yang Tuhan perintahkan kepada saya, kepada Tuan Yesus. Terima kasih untuk waktunya. Kita berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Saya percaya momen-momen indah seperti yang ada di Anglican Church ini tidak akan terlupakan sampai ketika Tuhan panggil kita kembali ke surga. Hari ini tema kita adalah perempuan dipulihkan untuk bersaksi dan melayani. Amin. Kenapa harus dipulihkan baru bersaksi dan melayani? Saudara, di kitab suci dituliskan bahwa orang buta tidak bisa menuntut orang buta. Karena itu setiap kita harus dicerikan dulu, dipulihkan dulu, baru bisa melayani Tuhan. Oke, kita baca dulu firman Tuhan di Injil Yohanes 19 ayat 28 sampai 30. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah, "It is finished," atau sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Sama-sama kita berkata, amin. Saudara, ketika Yesus berkata, "It is finished," saya menemukan ada 3 hal di dalam Injil Yohanes ini, yaitu yang pertama kutuk, yang kedua itu kemiskinan, yang ketiga itu adalah kebodohan. Sebetulnya banyak hal yang Tuhan telah bayar di atas kayu salib untuk kita. Tapi saya mau kita belajar 3 hal ini. Kutuk yang pertama. Kenapa kutuk? Setiap kita pasti mau hidup bahagia, bukan? Setiap wanita pasti mau hidup bahagia dan punya keluarga yang bahagia. Tetapi seringkali ada kutuk-kutuk di dalam kehidupan kita. Kutuk itu banyak ada ketidakenakan di dalam hidup, atau banyak kesakitan, ketidakbahagiaan di dalam hidup. Seperti orang menyimpang daripada firman Tuhan, itu akhirnya menjadi kutuk bagi keturunannya. Nah, kemiskinan, ada banyak orang terjebak di dalam kemiskinan karena dia tidak mau keluar dari terpenjara oleh kemiskinan itu. Nah, saudara, sebelum kita lanjut pembahasan ini, kita mau tahu mengapa Yesus harus mati.
Ada banyak orang bilang, kenapa Tuhanmu manusia? Kenapa Tuhan harus mati? Kita baca lagi. Di Yesaya 53 ayat 3 sampai 5. Saya mau kita semua sama-sama baca. Amin. Oke? Ready? Demikian firman Tuhan. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulang, dia dipukul dan ditindas Allah, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi apa? Sembuh. Kita baca ulang yang terakhir. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Bersorak-sorai, karena memang dia penyembuh kita. 10 tahun yang lalu ketika kesini, saya baru selesai dioperasi breast cancer. Jadi saya didiagnosa dokter, 4 dokter di Indonesia, Bandung dan Jakarta. Kemudian dokter berkata harus diambil semua karena cancer ini udah masuk di stadium akhir, stadium 4. Lalu karena saya mengingat di masa lalu waktu kecil saya banyak penderitaan sakit, my mom juga menderita breast cancer, lalu meninggal ketika usia masih muda, masih usia 55. Lalu saya ini juga masih muda waktu itu, berarti 10 tahun yang lalu saya berusia 41. Tapi ketika saya didiagnosa cancer, saya berusia 39 tahun. Lalu ketika datang ke sini, saya baru selesai operasi, tapi Tuhan menyatakan kuasanya begitu luar biasa. Itu satu kehormatan dari Tuhan, saya bisa melayani selepas saya cancer dan dioperasi. Saudara, dalam perjalanan ternyata Tuhan mukjizat. Boleh tampilkan fotonya bagian multimedia. Waktu saya kesini saya masih kurus, sekarang sudah big, sudah gemuk. Dalam ini waktu saya lagi sakit mau dioperasi. Boleh tampilkan satunya. Ini kansernya, kurang begitu jelas ya, mungkin nanti bisa minta. Ukurannya sudah 5 cm. Itu sebenarnya harus dibuang semua, tapi dokter berkata kita operasi lalu di patologi untuk melihat hasilnya. Waktu saya mau dioperasi, saya berkata Tuhan, waktu itu mula-mula saya ikut Tuhan karena saya baru dipertemukan dengan suami saya Dr. Johan. Melalui hidup beliaulah saya boleh mengenal Tuhan Yesus dan Tuhan boleh memberi saya mukjizat. Lalu kanker ini benjolan ini diambil. Dokter waktu itu Idul Fitri, selepas 10 hari baru ada hasilnya. Waktu saya masuk untuk operasi, saya hanya bisa bilang, Yesus tolong. Karena Dr. Johan waktu itu berkata kepada saya, percayalah bahwa Yesus sanggup. Saya mau kita semua, terutama ibu-ibu, kita mau dipulihkan bukan? Mungkin ada di antara saudara yang mungkin sakit hari ini, mungkin menderita penyakit yang sama dengan saya 12 tahun yang lalu. Kita katakan, Yesus sanggup. Sekali lagi, Yesus sanggup. Kenapa? Karena dia sanggup. Dia di atas kayu, dia membayar semua kutuk, dia membebaskan kutuk kita. Dia juga
mencerahkan dan mensegarkan jiwa kita. Amin. Selepas itu kami berdoa, kami menyerahkan kepada Tuhan, karena saya tahu kalau orang sudah sakit kanker stadium 4, yang ada kurang lebih 2 bulan, 3 bulan pasti meninggal. Begitu kan saudara? Ya, kita tahu banyak para wanita, tidak hanya di Indonesia, di Pitas, di seluruh dunia itu besar breast cancer dan rata-rata meninggal dunia. Tetapi Tuhan memberi mukjizat kepada saya. Sekarang saya sudah cancer free. Kita bicara tentang apakah saya hanya menderita cancer? Tidak. Ada banyak pergumulan ketika saya meresponi panggilan Tuhan. Ketika kita meresponi panggilan Tuhan, memang Tuhan pilih kita untuk hidup kita dipulihkan, untuk menjadi saksi bagi kemuliaan namanya. Tetapi ada proses yang kita harus jalani. Apakah kita mau jalani proses itu? Saya berkata, proses itu jalanilah saudara. Kalau hari ini engkau kesusahan, engkau tidak bahagia, engkau tidak menemukan keluargamu dalam keadaan bahagia, datang ke Tuhan. Sebab pemulihan hanya lewat Yesus. Amin. Pemulihan memang hanya lewat Yesus. Lalu di masa lalu saya sudah ceritakan, saya tidak pernah ambil gambar karena memang saya tidak suka. Kemudian saya pernah menderita tumor otak. Tumor otak waktu itu antara 2-3 cm besarnya. Tapi waktu itu dokter mau operasi di Singapura, saya memilih tidak. Karena saya tahu itu pun tidak akan lama, selepas operation pasti meninggal. Jadi saya memilih untuk di treatment kemoterapi. Jadi saya adalah wanita yang Tuhan izinkan untuk menderita apa yang Tuhan izinkan untuk menjadi saksi. Tuhan juga menyembuhkan saya lewat proses kemoterapi. Jadi waktu itu di kemoterapi saya mengalami rontok rambutnya di tengah habis dan kemudian dipotong, dan kemudian setelah kemoterapi harus menjalani lagi radiasi namanya. Itu sangat berat buat saya, tetapi saya jalani. Saya tahu ada penyertaan Tuhan. Amin. Itu di masa lalu sebelum saya dipertemukan dengan suami saya. Tetapi saya betul-betul merasakan miracle Tuhan dari dulu, karena kita sudah terpanggil oleh Tuhan sejak dalam kandungan ibu. Hai para wanita, wanita-wanita Pitas terutama, semua mau dipulihkan? Kalau mau dipulihkan Tuhan, kita kerjakan dulu bagian Tuhan dari Tuhan untuk kita. Dan kita mau keluarga kita dipulihkan, anak cucu kita dipulihkan semuanya. Karena di dalam hidup orang yang sudah dipulihkan Tuhan, waktu perjalanan Padri Maradin menjemput kami dengan Joy, di jalan itu saya sempat mendengar dan saya rekam. Padri bilang begini, seseorang bila mana sudah berjumpa pribadi dengan Tuhan atau dengan sang penyelamatnya, pasti hidupnya dipulihkan, mengalami suatu pemulihan. Amin. Iya, saya percaya itu sebab saya sudah mengalaminya. Para wanita, khususnya para istri, mari letakkan imanmu di bawah kaki Tuhan Yesus. Mungkin hari ini engkau menyerah, putus asa, tidak ada jalan keluar, tetapi Tuhan bilang Dia akan buat jalan buatmu. Alami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Alami itu saudara di dalam hidup. Lalu tadi dikatakan ada kutuk kemiskinan. Padri juga waktu khotbah mengatakan perempuan yang sakit pendarahan itu menghabiskan banyak hartanya. Juga Dr. Johan mengatakan seperti itu. Maukah kita mengalami breakthrough? Saya ngalamin. Dulu saya adalah bisnis women. Saya sudah melintas bangsa-bangsa ke luar negeri, keliling dunia karena bisnis. Tapi waktu itu mungkin saya banyak uang,
Saya menikmati semua kebaikan Tuhan di masa lalu ketika belum jadi anak Tuhan dan belum berjumpa pribadi dengan Tuhan. Tapi saya tidak punya Tuhan. Saya banyak uang, tapi saya tidak punya Tuhan. Ketika Tuhan memilih saya dan saya meresponi panggilan Tuhan, dan saya banyak kesakitan, sakit lambung, gastrik, dan dokter sudah menyatakan lambung saya sebetulnya sudah tidak bisa diobati karena setiap minggu saya harus stay di hospital, dirawat di rumah sakit 1 minggu kemudian sembuh dan kemudian balik lagi rumah sakit. Itu tentunya memakan banyak biaya, sangat banyak biaya. Memang punya assurance tapi tidak mencukupi. Lalu saya merasakan ini proses di hidup saya. Kalau Tuhan sudah memberi kelimpahan buat kita dan kemudian Tuhan mengizinkan kita untuk masuk lembah, sebetulnya itu untuk mengangkat kita di atas. Amin. Jadi waktu itu saya berobat setiap minggu, menghabiskan banyak uang dan kemudian semuanya habis. Dan kemudian di hari ulang tahun saya rumahnya kecurian. Apa bahasa pintas di sini kecurian? Sama, ya kecurian. Semua barang emas, semua uang diambil. Itu sangat membuat saya menderita. Saya merasakan seakan-akan hidup saya ini sudah miskin, tidak punya apa-apa. Tapi Tuhan berkata lain. Di balik semua proses hidup yang saya jalani, Tuhan justru mengangkat saya. Saya tinggalkan semua, saudara, untuk mengikut Yesus. Saya tabur semua untuk Yesus. Waktu 10 tahun yang lalu kami diundang ke Pitas ini di Anglican Church. Kami juga menabur. Menabur apa? Karena itu waktu kami membawa tim, kami buatkan paspor untuk mereka. Kami buatkan paspor untuk mereka, kami memberi uang saku untuk mereka, dan ketika di sini ada sedikit waktu mereka diajak ke supermarket, mereka memilih-milih barang untuk memberikan kepada keluarganya, kami beri itu semua, kami menabur. Jadi semua yang ada pada saya boleh katakan ketika Tuhan memulihkan hidup saya, tidak ada lagi yang saya mau ikat di hidup saya. Yang Tuhan perintahkan saya kerjakan, yang Tuhan mau saya kerjakan. Dan Tuhan menyediakan semuanya di kemudian hari. Saya letakkan semua bisnis saya dan saya pergi ikut Tuhan Yesus. Di dalam pelayanan kami ada banyak kesembuhan yang terjadi. Ada orang ibu berjalan, ada orang yang juga sakit kanker, getah bening. Saudara, sedikit yang lupa saya juga waktu didiagnosa breast cancer itu juga ada getah beningnya. Jadi macam-macam. Jadi kalau Ibu Pani bilang store itu tempat menyimpan barang, gudang, saya ini gudang penyakit dulunya. Lambung saya, dokter bilang tidak ada jalan. Tidak ada jalan. Kamu cepat lambat akan meninggal. Karena di lambung saya itu sudah lubang-lubang. Apa itu bahasa lubang-lubang di sini? Sama, ya oke, sama lubang-lubang. Jadi di lambung saya itu semua sudah lubang-lubang. Sorry kalau kita pergi ke tandas itu keluarnya darah segar. Jadi kalau saya muntah itu keluarnya darah juga. Jadi membuat hidup saya sangat menderita. Saya merasa hidup ini sudah miskin, sudah dimiskinkan Tuhan. Tapi saya mau berjalan dengan iman. Karena dulu ketika saya belum berjumpa pribadi dengan Tuhan, saya belum mengalami mukjizat Tuhan. Tuhan sudah memberi saya kehidupan yang enak, yang nyaman. Ada rumah, ada mobil, ada usaha, keliling dunia, semua Tuhan sediakan. Kenapa saya tidak mau terima kalau Tuhan izinkan? Saya terima. Jadi perjalanan pelayanan kami itu disebut Father's Miracle. Dan Tuhan buat banyak mukjizat. Seorang perempuan di kota Bandung, dia sudah memasuki stadium akhir untuk kanker getah bening dan kemudian disembuhkan Tuhan sampai hari ini. Saudara bisa akses di YouTube kami untuk melihat mukjizat yang Tuhan kerjakan. Jadi saya adalah proyek pelayanan dari suami saya, dia juga suami saya yang Tuhan beri. Is a gift from God for me. Jadi itu benar-benar menjadi mentor hidup saya. Jadi saya mengerti di dalam kitab suci dikatakan, aku mengerti apa arti kekurangan dan apa arti kelimpahan.
Saudara jangan takut. Kalau hari ini engkau mengalami kesakitan, mengalami banyak penderitaan, bangkit. Sebab saya melihat wanita-wanita yang ada di Pitas ini semangatnya berkobar-kobar. Amin. Saya mau melihat wanita-wanita Allah di tempat ini. Boleh lambaikan tangan, sorakan haleluya. Itu yang saya suka dan Tuhan disenangkan. Kenapa? Semangat walaupun kita banjir keringat ya saudara. Panas, di dalam panas, tapi di dalam Tuhan ada kesejukan karena Dia air kehidupan. Amin. Nah, saudara masih semangat kan? Ataukah sudah habis waktunya Ibu Badri? Masih. Oke. Jadi di dalam hidup jangan ada satu keterikatan. Kalau saya berani menyerahkan segala yang saya punya di hidup saya, karena saya punya komitmen kepada Tuhan. Saya tidak lagi mencari apa yang menjadi kesenangan di hidup saya ketika Tuhan sudah memulihkan saya, ketika Tuhan sudah memberi miracle di hidup saya. Tidak mudah untuk melewati breast cancer, tapi saya bisa melewati karena Tuhan, karena kami bersepakat berdoa, minta. Karena itulah Tuhan berkata 2-3 orang berkumpul, maka Tuhan ada. Mesbah doa di keluarga Bapak Ibu diperkuat supaya ada Tuhan selalu di hidup kita dan kita dengar-dengaran akan Tuhan. Saya belajar banyak hal dari suami saya. Tuhan mengajar saya lewat beliau. Beliau juga mentor saya dari Tuhan. Jadi saya belajar bukan kata orang atau melihat, tapi saya mempraktekannya di tempat di mana dulu beliau masih kerja sekuler sebagai manajer otomotif. Saya diajak ke tempat-tempat itu dan orang masih mengingat beliau. Karena itu kebaikan kita di hidup orang akan selalu diingat. Saudara, berbuat baiklah selalu. Jangan terpenjara di dalam kebodohan. Jangan saudara. Karena kita kalau keluar dan mencapai breakthrough Tuhan akan melihat banyak hal. Kemarin ada disaksikan juga oleh Dr. Ilham suami saya mengenai jam tangan watches yang saya letakkan di Pitas ini. Saya merasakan Tuhan tidak berhutang. Betul. Semalam setiap kita sudah mengambil doa di hadapan Tuhan dan sampaikan semua apa yang menjadi kerinduan kita hari-hari ini di hadapan Tuhan. Kami pun berdoa selepas sampai di homestay. Jadi saya percaya Tuhan tidak akan pernah berhutang. Saya meletakkan jam di Pitas ini untuk orang yang Tuhan pilih dan Tuhan kasihi. Kemudian Tuhan menggantikan jam yang saya pakai ini, saudara. Mereknya yang sama, tetapi bentuknya saja beda. Tuhan tidak berhutang. Jadi saya percaya di dalam hidup ini, setiap kita yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, hidupnya diubahkan, mengalami mukjizat Tuhan untuk kita bagi kepada saudara-saudara kita, untuk supaya mereka yang mengalami pengalaman yang sama dengan kita, mereka boleh bangkit, boleh meraih kehendak Tuhan dan dipulihkan di dalam hidup kita. Amin. Mari kita lihat lagi saudara, kematian Yesus adalah satu-satunya jalan penebus hidup manusia. Karena hanya lewat Yesuslah kita bisa dipulihkan, kita bisa disembuhkan dari segala berbagai penyakit. Tahun 2020, jadi itu memasuki family. Buku yang saudara mungkin ada tabur dan yang ditulis oleh suami saya itu menjadi topangan hidup kami di pandemi COVID-19. Jadi ada banyak anak Tuhan, mereka dari berbagai bangsa, dari Belgia, dari Jerman, Amerika, Singapura, Pitas, dan belum terima. Saya sempat ngobrol dengan Rusi, tapi tidak sampai ke sini. Jadi mengalami lockdown dan akhirnya kami hanya bisa mengirim-ngirim di Indonesia. Buku ini menjadi sangat memberkati anak-anak Tuhan. Nah kemudian
tahun 2020, tepatnya 19 Desember, saya bersama 3 anak kami hendak menuju ke sebuah panti asuhan karena uang yang kami terkumpul di penjualan buku itu tidak terpakai. Itu sudah cukup untuk menopang hidup kami, tapi masih banyak lebih-lebih kami pakai untuk memberkati banyak panti asuhan baik di Jakarta maupun di luar Jakarta. Lalu pagi hari kami berangkat 19 Desember bersama 3 anak kami dan anak bungsu yang driving, dan kemudian di kilometer jadi sebelum berangkat malam harinya suami saya berkata, ada pesan dari Roh Kudus. Roh Kudus berpesan agar saya dengan anak-anak menyiapkan berkat untuk memberkati papa dari suami saya, papa mertua. Dan kemudian selepas menerima pesan Tuhan, saya kerjakan, dan pagi hari kami pamit. Kami mau menuju ke kota Semarang karena suami saya terlebih dahulu datang untuk melayani umat-umat di sana, dan kami hendak perjalanan ke Bali. Di kilometer 163 kami hendak menuju ke Tandas, itu rest area. Waktu anak bungsu saya hendak belok itu apa? Sama? Nah, belok, tetapi tidak bisa belok. Jadi dia mungkin rem, dan kemudian mobil itu berputar-putar, pusing-pusing. Jadi mobil itu pusing-pusing di tengah tol, dan kemudian guling-guling sama kan? Guling-guling dan kemudian terhempas. Boleh tayangkan fotonya? Nah, ini macam ini mobilnya, hancur satu mobil itu, tidak bisa dipakai lagi. Tapi itulah Tuhan. Dia menopang anaknya yang hidup dalam kebenaran dan taat kepadanya. Amin. Kami selamat, tidak ada satu tetes darah pun. Sehingga ketika ambulan membawa kami dan bertanya, apakah ada yang luka, sakit? Tidak ada. Sepanjang jalan saya cuma bisa menangis dan berdoa, Tuhan Yesus terima kasih. Sebab pada waktu mobil itu pusing-pusing, saya cuma bilang, Tuhan Yesus tolong. Cuma itu yang saya bisa teriakan. Saya berpikir saya pasti mati bersama anak-anak, tapi saya bilang, Tuhan tolong. Ketika kita berseru kepada Yesus, maka Dia akan turun tangan untuk menolong kita. Amin. Dan kemudian kami sempat telepon ke suami, dan kemudian tidak bisa ada good signal, dan kemudian kami ditolong juga oleh anak rohani yang mungkin seorang pejabat kepolisian dan menolong kami, dan kami tidak dipersulit sama sekali untuk mengeluarkan mobil tersebut. Tapi waktu kami di dalam mobil, kan kondisi mobil terbalik begini, tidak ada yang bisa buka pintu, tidak ada yang bisa keluar, bahkan saya terjepit, kaki saya tidak bisa bergerak, terjepit. Tapi Tuhan luar biasa, tidak ada setetes darah pun. Sedangkan yang driver ambulan itu berkata, 4 hari yang lalu ada mobil 4 orang juga meninggal semua, kecelakaan tunggal seperti ini. Kami bersyukur, kami menangis sepanjang jalan, dan pada akhirnya Tuhan memulihkan dan Tuhan tidak berhutang. Ketika kita mau melakukan semua yang Tuhan perintahkan. Sorry saya tidak ada fotonya, tetapi nanti mungkin saya bisa kirim ke Pak Rido, Ibu Pak Rido. Itu Tuhan memberkati kembali kami 2 mobil baru dalam pandemi, saudara. 2 mobil baru, satu merek Toyota, satu lagi Livina. Dan orang yang memberi salah satunya itu tidak kenal kami. Buku yang saudara tabur itulah dia mengenal kami. Lalu dia ada teks WhatsApp ke saya. Dia say gini, Bu Angel minta Petra untuk pergi ke dealer itu semacam tempat jual kereta, ya, untuk memilih warna. Dia berkata kepada saya bahwa 1 minggu itu Tuhan terus suruh dia buka YouTube untuk lihat mobil ini. Kenapa dia tidak pernah terpikir, ternyata orang yang tidak pernah ketemu in person dengan kami sampai hari ini,
Dia memberi mobil itu, mobil baru untuk pelayanan Tuhan. Jadi satu mobil yang sudah ditembak oleh iblis karena mau menggagalkan semua perjalanan kemuliaan Tuhan. Itulah saudara, kita butuh Roh Kudus. Hanya Roh Kudus yang selalu melindungi kita dimanapun kita berada. Kita butuh Roh Kudus untuk mengerti semua kehendak Tuhan. Jadi ada sepasang suami istri di waktu-waktu sebelum kecelakaan itu Tuhan berbicara kepadanya untuk memberkati mobil kepada kami. Tetapi dia bingung ini, dia masih berpikir ini untuk siapa mobil. Ketika menerima message dari kami untuk kecelakaan ini, dia mendapat confirmation dari Tuhan bahwa dia harus memberkati mobil itu. Jadi satu mobil ini rusak totally, nggak bisa dipakai, dan akhirnya Tuhan menggantikan dua, double blessing. Saya percaya setiap kita yang taat kepada Tuhan, yang hidup dalam kebenaran Tuhan, dia akan membuat mukjizat di hidup saudara. Mari wanita-wanita Allah di tempat ini, kita bergerak maju, mengalami terobosan, breakthrough bersama Tuhan. Apapun penderitaanmu hari ini, apapun sakitmu hari ini, letakkan di bawah kaki Tuhan. Percaya dengan iman. Dari dulu sampai sekarang Tuhan Yesus masih terus melakukan mukjizat untuk kita. Amin. Amin. Siapa yang mau terima mukjizat Tuhan? Wah, semua. Minggu masih terus mau terima mukjizat Tuhan. Untuk apa? Untuk diimpartasikan, disalurkan, menjadi berkat. Hari-hari ini saya banyak sekali mementoring dan juga memberi pencerahan bagi orang yang menderita sakit kanker, gastric pain, dan apapun sakit mereka. Dari pengalaman hidup saya, true story in my life, saya bagikan ke mereka. Di antaranya mereka mengalami kesembuhan. Mereka tidak lagi meminum obat. Dulu saya pernah lumpuh 2 minggu, saudara. Kaki saya tidak bisa bergerak, badan saya tidak bisa bergerak. Lumpuh. Apa diagnosa dokter? Dokter bilang saya sakit HMP. HMP itu syaraf kejepit. Lalu saya tidak bisa bergerak 2 minggu lumpuh. Dokter bilang hari ini operation. Saya tidak mau. Jadi saya tidak mengambil operasi, tetapi saya di treatment. Dan kemudian pada 1 bulan kemudian Tuhan menyembuhkan saya juga. Saya bisa berjalan. Kalau tidak, I am supposed to be a dead woman 12 tahun yang lalu. Tapi hari ini Tuhan masih memberi saya kesempatan. 10 tahun kita berpisah rasanya lama, tapi di dalam Tuhan tidak lama. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Everything in God's hand, and He make everything beautiful in His life. Amen. Amen. Saya percaya kita sebagai seorang wanita mau melayani Tuhan di dalam kerohanian. Tapi yang paling penting di dalam hidup kita apa, saudara? Kita melayani Tuhan, yes, itu priority di hidup kita. Tapi Tuhan bilang bermula dari Yerusalem. Yerusalem. Saudara boleh melayani kemana-mana, tapi yang terpenting di dalam rumah dulu. Anak, nanti kemudian punya mantu, punya cucu. Kita bahagia kan melihat kalau ada contoh keluarga happy family? Yes? Ya, ini ada contoh happy family. Padri dan Ibu Padri, anak-anaknya semua luar biasa. Saya melihat Joy waktu itu kan baru 13 tahun ya. Sekarang dia sudah tumbuh besar, sudah kuliah, bahkan nanti sudah mau selesai. Ada Boy, ada Roy, dan juga Andy. Kita miss Andy karena dia tidak di sini. Tapi kita semua yang walaupun 10 tahun baru dipertemukan, mungkin saya ada yang kenal di antara saudara, ada yang tidak kenal, saya mohon maaf. Tapi kita di dalam Tuhan hanya sejauh doa. We keep on praying always. Ada contoh teladan di hidup kita, yaitu padri kita dan mentor kita, itu kita ambil hal baik. Kalau saya masih bisa berdiri di mimbar ini, saya tidak lagi mencari apa-apa di hidup saya. Anak-anak muda semua luar biasa, saya lihat juga tim worshipnya.
Saya mau mencari menyenangkan hati Tuhan saja sebelum saya pulang ke surga. Tidak ada saya yang mau saya ikat di dalam hidup saya. Kalau Tuhan bilang silakan, silakan. Suami saya memberi contoh teladan itu dan anak-anak kami juga mengikutinya semua. I promise kalau Tuhan masih memberi kita waktu di kesempatan yang akan datang, entah kapan, entah saudara akan ke Indonesia atau kami akan berkesempatan ke sini, anak-anak kami bertiga akan datang ke sini untuk menjadi saksi kemuliaan Tuhan. Amin. Anak kami tiga, Dr. Sang. Mereka itu sekarang udah mau magister yang dokter. Dia sedang ambil magister law-nya di University of Indonesia. Anak yang kedua lulusan S1-nya juga di University of Indonesia. Dan yang paling bungsu, dia adalah seorang gembala pilihan Tuhan. Dia dipilih Tuhan bahkan sejak sebelum dia dilahirkan. Anak-anak muda mengertilah poin hidup ada di dalam Tuhan. Suami diberi pemilihan. Ada seorang yang tinggi besar, anak muda, khotbah di antara ribuan orang, dan kemudian suami saya bahkan belum menikah. Ini banyak dikhotbah disaksikan. Tetapi selepas kami pulang dari Israel 2017, waktu yang dilihat oleh suami saya, dia berkhotbah di mimbar di antara ribuan orang tuh, dia ada apa disebutnya? Jambang, ya, saya melarang Indonesia jambang. Itu tumbuh sendiri ketika dia sudah dicelupkan di Sungai Yordan. Dan hari ini dia mengembalakan pelayanan kami JKI Sigit pada Semirika. Dia berusia 22 tahun. Jadi anak kami yang besar 23, yang kedua 24 mau 23 dan 22. Satu tahun saja. Dan saya percaya kalau memang semua adalah plan in God hand, kita akan ketemu nanti saling berbagi berkat. Amin. Dan kami juga menanti kedatangan saudara untuk datang ke Indonesia. Saudara, kalau datang ke Indonesia nanti ramai-ramai mungkin saudara bisa datang satu pesawatnya. Cukupkah satu pesawat untuk di sini? Minta Tuhan sediakan. Saya mengalami mukjizat Tuhan ketika saya berkata, Tuhan, saya perlu uang untuk ini dan ini di dalam pelayanan. Tuhan tersenyum, tetapi saya terus sujud berdoa. Seperti waktu kecelakaan mobil, saya hanya sujud berdoa dan menangis. Itu saudara Tuhan bilang, air mata ganti sukacita. Nah, ketika saya minta uang sama Tuhan, bukan untuk saya, bukan, tetapi untuk perjalanan pelayanan kami. Lalu saya bilang, Tuhan kirimkan berkat-Mu masuk. Dan saya terkejut. Besoknya ketika saya melihat akun saya, ada nama, tapi saya tidak kenal orang ini sampai hari ini. Dia mengirim uang sesuai dengan permintaan saya, saudara. Ini story di dalam hidup saya. Jadi makanya saudara, ayo semangat. Saya suka wanita-wanita Allah di Pintas, ayo semangat. Katakan, God is good. All the time. Nanti saya bilang God is good all the time, saudara bilang all the time God is good. Oke? Ayo kita bangkit berdiri sama kita. Karena saya sudah makan banyak waktu ya, Ibu Padri. Selepas ini, nanti malam selesai KKR, saya dan suami akan bertolak ke Kuala Lumpur. Jadi ini the last day kita ada di sini. Jadi pergunakan waktu ini sebaik-baiknya untuk datang berjumpa pribadi dengan Tuhan. Nanti juga ada sesi tanya jawab, bukan? Nah, saya percaya dari Anglican Church Saint Barnabas Tampi Giridon ini akan lahir wanita-wanita Allah yang membawa api Tuhan dari Pintas turun ke kota-kota dan pulau-pulau dan bangsa-bangsa. Amin. Ini sebuah lagu, mungkin Joy bisa iringi. Ini sebuah lagu dari Tuhan untuk keluarga kami. Saya
percaya saudara sudah mendengar yang 10 tahun yang lalu ada di sini. Kita mau nyanyikan bersama bahwa hati saudara, bahwa di dalam hidup ini mengenal Tuhan itu lebih dari segalanya. Mengalami Tuhan di dalam hidup kita itu segalanya. Ini sebuah lagu. Ketika saya meresponi panggilan Tuhan, saya menangis bersungguh. Ketika saya sakit cancer, saya merasa tidak ada lagi harapan di hidup saya. Saya merasakan saya akan segera mati, itu yang saya rasakan. Tetapi suatu malam Tuhan datang. Dia datang pribadi untuk menjamah saya, sehingga saya berkata, Tuhan, saya buat komitmen kepada Tuhan. Saya mau melayanimu, menyerahkan hidup sepenuhnya untuk melayanimu sampai pulang ke surga. Saya bergandengan tangan dengan suami, melintasi kota demi kota, pulau demi pulau, bangsa demi bangsa. Dan Tuhan sekarang memberi kami second home. The first home in Jakarta, second home in Surabaya. Jadi kami dalam 1 minggu itu Jakarta, maybe Monday to Tuesday, weekend Friday to Sunday ada di Surabaya. Suatu gerakan yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami mau membawa api ini impartasi untuk Vitasi, untuk semua wanita-wanita Allah yang terpanggil. Engkau yang mempunyai pemimpin-pemimpin yang hebat di sini, engkau boleh minta apapun kepada Tuhan. Seperti ketika saya bilang, Tuhan, aku tidak sanggup karena aku sebentar akan mati. Lagu ini di awal perkenalan saya dengan Pastor Johan. Pastor Johan adalah gift dari Tuhan untuk hidup saya. Beliau dan saya dipertemukan Tuhan, tidak ada campur tangan manusia. Itu sepenuhnya Tuhan yang connection kami. Akhirnya ketika pertemuan pertama, beliau memberi saya satu album lagu ini. Lagu ini menjadi pujian penyembahan kami untuk Tuhan di surga. Kita sama-sama nyanyikan lagu ini. Mengenalmu lebih dari segalanya, mengalamimu dalam hidupku, kehendakmu biar jadi di dalamku, menyenangkanmu dari luarku. Sama-sama mengenalmu, mengenalmu lebih dari segalanya. Mau mengalami Tuhan dalam hidupku, kehendakmu biar jadi di dalamku, menyenangkanku dari luar.
Kami ada sebagaimana kami ada itu hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Hamba sudah saksikan kebenaran firman karya Tuhan di dalam hidup hamba. Impartasikan semua Tuhan untuk wanita-wanita Allah di Anglican Church di Pitas ini Tuhan. Biar semua wanita-wanita Allah yang hidup dalam perkenanan-Mu, mereka mencapai pemulihan. Mereka boleh bersaksi untuk kebaikan Tuhan. Mereka boleh melayani dari keluarga hingga mereka melayani di luar Tuhan. Kami tahu Tuhan, hanya kematian Yesus yang dapat memulihkan hidup kami manusia yang lemah ini Tuhan. Dan terkhususnya kami kaum wanita Tuhan. Biar setiap wanita menjadi penolong sebadan bagi suaminya. Mereka melayani keluarga terlebih dahulu dan mereka baru melayani keluar Tuhan. Itu yang Engkau kenal. Sehingga ketika kami dipanggil pulang ke surga, legasi yang kami tinggalkan boleh menyenangkan hati-Mu untuk anak cucu menantu-menantu kami Tuhan. Kami percaya dari tempat ini kuasa Roh Kudus, impartasi kuasa Roh Kudus ini boleh menyala-nyala kota lepas kota, pulau lepas pulau, bangsa lepas bangsa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, kemuliaan kami kembalikan hanya untuk Engkau Yesus Kristus Tuhan kami. Amen. Silakan. Izinkan ada satu lagi yang Tuhan ingatkan kepada saya. Adakah yang berulang tahun di ruangan ini mau di luar yang sama dengan ulang tahun saya tanggal 1 Juni, the 1st June? Boleh angkat tangan? Ada? The 1st June. Di luar ada? Oh, tidak ada. Hah? First June. Wah, berarti gini. Di tas saya itu ada satu album. Tuhan Roh Kudus baru ingatkan. Untuk yang berulang tahun di 1st June, yang birthday dengan saya, ternyata
Ibu Pani dapat double blessing. Dari kota ini, dari persekutuan ini, beliau akan membawa api-api hingga ke bangsa-bangsa, saudara. Sebab ini album berlari mendalui hutan. Di dalamnya tadi mengenalmu. Saya serahkan juga kepada Ibu Pani yang terhormat. Memang tidak ada di YouTube yang semua album, tapi lagu mengenalmu ada. Kalau saudara perlu bisa menghubungi Ibu Pani. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ketika hamba pegangan tangan kaum wanita yang meminta
Tuan-tuan yang dikasihi Tuhan, makanlah yang kenyang, nikmati makanannya. Ketika ada sesi sukacita jam 2 siang ini, akan ada sesi yang penuh sukacita. Firman akan membawa aliran embun remon masuk ke pintas. Jadi makanlah yang banyak. Dan nanti sesudah sesi jam 2 sukacita, kita akan beri kesempatan mandi-mandi. Lalu malam kita akan melihat lawatan Tuhan yang besar dan dahsyat di tengah-tengah kita. Amin. Mari kita doakan sama-sama bagi yang ada di dalam doa. Mari sidang jemaat Tuhan, terima berikan daripada suatu Allah yang memiliki pengertian manusia, memelihara hati dan jiwa kami dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anak Yesus Kristus Tuhan kita, dan berkat Tuhan yang Maha Berkuasa, Bapa, Anak dan Roh Kudus beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Berkiranya